Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah dengan judul Ilmu Politik. Langsung saja ke pengertiannya. Politik biasanya berkaitan dengan pemerintahan. Istilah ini biasanya mengacu pada bagaimana cara negara diatur serta cara pemerintah membuat aturan dan hukum. Politik juga bisa dilihat pada perusahaan, sekolah, dan organisasi. Politik merupakan konsep yang sudah diperkenalkan sejak zaman Yunani dulu. Pencetus konsep politik adalah Plato dan Aristoteles. Inti dari politik itu sendiri adalah manusia dan tatanan hidupnya. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis. Polis berarti kota yang berstatus negara kota atau city-state. Pengertian politik yang berkembang di Yunani saat itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Pengertian politik juga dikenal sebagai segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Politik merupakan cara orang yang hidup berkelompok membuat keputusan. Politik juga adalah tentang membuat kesepakatan antara manusia sehingga mereka dapat hidup bersama dalam kelompok seperti suku, kota, atau negara. Kemudian ada beberapa pendapat menurut para ahli tentang politik ini, yaitu yang pertama menurut Andre Heywood. Menurutnya, politik ini merupakan sebuah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Kemudian yang kedua, menurut Gabriel Elmon, pengertian politik merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan kursif. Kemudian yang ketiga ada teori klasik Aristoteles. Menurut teori ini, pengertian politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kemudian yang keempat, menurut Miriam Budiarjo. Menurut Miriam Budiarjo, pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada Ramlan Surbakti. Menurutnya, politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Selanjutnya ada fungsi ilmu politik. Fungsi ilmu politik terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap, dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara. Pembentukan sikap-sikap politik atau untuk membentuk suatu sikap dan keyakinan politik dibutuhkan waktu yang cukup panjang melalui proses yang berlangsung tanpa henti. Menurut Gabriel Elmon, dalam sosialisasi politik terdapat hal yang penting, yaitu sosialisasi politik berjalan terus-menerus selama hidup seseorang. Kemudian yang kedua ada fungsi rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang rekrut atau diseleksi adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan dan fungsi politik tentunya. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga ada fungsi komunikasi politik.
Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu, dan gagasan politik. Nah, media-media massa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik ini. Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, serta gagasan partai, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, fungsi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah dimensi vertikal dari struktur sosial masyarakat, dalam artian melihat perbedaan masyarakat berdasarkan pelapisan yang ada, apakah berlapis-lapis secara vertikal, dan apakah pelapisan tersebut terbuka atau tertutup. Selanjutnya ada tujuan politik. Terdapat beberapa tujuan politik, yaitu yang pertama, agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum. Kemudian yang kedua, dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintah yang demokratis. 3. Adanya politik dapat membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Yang kelima, melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara. 6. Menjaga keamanan dan perdamaian negara. Kemudian yang ketujuh, menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa itu sendiri. Selanjutnya ada hakikat ilmu politik. Hakikat politik adalah power atau kekuasaan, tetapi tidak semua kekuasaan adalah kekuasaan politik. Kekuasaan politik pada hakikatnya ada pada proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik itu sendiri. Keputusan politik selalu menyangkut kepentingan publik, karena keputusan politik secara umum mencakup dua hal, yaitu program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat dan negara atau kebijakan umum, dan orang-orang yang akan menyelenggarakan kebijakan umum. Intelektual muda Yudi Latif mengungkapkan hakikat politik yang sebenarnya adalah membuat warga negaranya berbahagia. Menurutnya, tujuan politik bukanlah semata-mata meraih kekuasaan, tapi memastikan kekuasaan tersebut digunakan untuk kebajikan dan kebahagiaan bagi warga negara. Ia juga mengungkapkan dalam politik berkebudayaan memiliki tiga karakter. Hal pertama adalah bagaimana meletakkan kepentingan politik di atas nilai-nilai kebajikan. Politik juga harus berbasis nilai sehingga dapat bermakna dalam kehidupan. Yang kedua, di satu sisi mengembangkan ideologi partai sebagai haluan dan panduan yang subjektif, dan di sisi lain meletakkan pengalaman objektif bersama dalam membangun bangsa. Kemudian hal yang ketiga adalah mengembangkan keadilan horizontal yang vertikal. Keadaan horizontal berarti keadilan untuk semua warga negara, sedangkan keadaan vertikal berarti pembangunan yang memikirkan masa depan generasi mendatang. Selanjutnya ada contoh-contoh perilaku politik. Perilaku politik adalah perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik. Adapun yang dimaksud dengan perilaku politik, contohnya adalah poin pertama, melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin. Yang kedua, mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat. Kemudian yang ketiga, ikut serta dalam pesta politik. Yang keempat, ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas. Kemudian yang kelima, berhak untuk menjadi pimpinan politik. Kemudian yang terakhir, berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh Undang-Undang Dasar dan perundangan hukum yang berlaku.
Selanjutnya adalah hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang pertama itu dengan ilmu filsafat. Ilmu pengetahuan lain yang sangat erat hubungannya dengan ilmu politik adalah filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang mengangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik. Oleh karenanya, menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, sosiologi. Di antara ilmu-ilmu sosial, sosiologi lah yang paling pokok dan umum sifatnya. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, ada ilmu hukum. Terutama di negara-negara Eropa, ilmu hukum sejak dulu sangat erat dengan ilmu politik, karena ilmu hukum ini mengatur dan melaksanakan undang-undang. Dan ini merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Cabang-cabang ilmu hukum yang khususnya meneropong negara ialah hukum tata negara dan ilmu negara. Jadi bisa disimpulkan bahwa ilmu politik merupakan ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan. Pengertian politik juga dikenal sebagai segala urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Dan fungsi ilmu sosial itu terbagi menjadi 4, yaitu fungsi sosialisasi politik, fungsi rekrutmen politik, fungsi komunikasi politik, dan fungsi stratifikasi politik. Dan hakikat ilmu sosial menurut Yuda Latif yang sebenarnya adalah membuat warga negaranya bahagia, bukan hanya semata-mata meraih kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.